Yuk kita mulai ya. Jadi di sini saya sudah memilih ya beberapa soal-soal ya yang sebenarnya soal ini bisa kita pandang dari berbagai arah ya. Maksudnya bisa dengan menggunakan cara yang elementer, yang basic ya, yang mudah dipahami ataupun dengan menggunakan cara-cara yang ada di jenjang yang lebih tinggi ya. Oke, coba kita punya pada sisi-sisi SUTS dan seterusnya ya. SUTS dan UT segitiga itu dipilih berturut-turut dan seterusnya. Suaranya sangat kecil ya. Oke, sebentar. Oke, coba dicek lagi ya. Oke, ini sambil sambil ada operatornya yang ngapain? Kita ini kan. Yuk, coba dibaca dulu ya. Jadi kita punya segitiga STU sebenarnya ya. Jadi kita punya segitiga. Jadi yang ini kita gambarkan dulu nih. Jadi kita punya persoalan geometri. Nah, ini STU. Jadi di sini kita katakan adalah si S, di sini adalah si T, di sini adalah si U. Nah, dipilih titik-titik P, Q, dan R berturut-turut sehingga si 4 SP mana berarti? SP sama dengan si SU. Berarti kalau kita bandingkan ya 4 si SP. Berarti kalau misalkan SP-nya lebih kecil ya berarti. Jadi di sini misalkan adalah titik si P-nya. Nah, ini katakan adalah titik si P ya. Maka kalau kita misalkan di sininya adalah ini saya tulis saja dulu sini ya. Jadi si SP ini adalah 4 kali si SU. Jadi si SU-nya ini adalah 4 kali si SP. Oke. Kemudian si TQ sama 2 kali TQ sama dengan TS. Berarti TQ-nya di sini ya. Jadi TQ-nya ada di tengah-tengah dia. Oke. Kemudian 3 UR sama dengan UT. Mana UR? Berarti UR lebih pendek dia. Misalkan R-nya adalah di sinilah ya kita katakan. Nah, sekarang ini kita hubungkan ya. Kalau kita hubungkan jadi yang di sini, nah di sini segitiga PQR. Sedangkan luas dari segitiga STU-nya adalah 1. Ya, berarti harus kita buat dulu permisalan di sini. Misalkan di sini ya. Jadi kalau misalkan si SP-nya, jadi kalau misalkan SP-nya adalah si A, berarti karena si SU-nya adalah 4A, berarti di sini adalah 3A. Nah, gitu ya. Oke, kemudian kalau misalkan si TQ-nya adalah si B, ya, berarti si SQ-nya kan si TS-nya itu adalah 2 kali, berarti di sini adalah si B. Oke. Kemudian kalau si UR-nya adalah si C, nah berarti UT 3 kali, berarti di sini adalah 2C. Nah, gitu ya. Jadi kita punya perbandingan sisi-sisi ini. Nah, ini pertama kita menggunakan ya cara yang pertama, cara yang SD untuk jenjang SD dan SMP. Caranya gimana, Kak? Kita bisa menggunakan perbandingan luas ya, perbandingan luas. Jadi dua segitiga bisa kita bandingkan ya apabila memiliki tinggi atau alas yang sama. Berarti dalam hal ini nih, caranya gimana? Berarti kita harus tarik suatu garis. Jadi kalau misalkan kita gambarkan seperti ini ya. Oke, yang ini misalkan yang warna ini deh. Nah, oke ya. Coba, berarti kita ingin mencari luas dari segitiga PQR. Berarti kita harus cari tahu dulu nih segitiga TQR siapa, SQP siapa, PRU-nya adalah siapa masing-masing. Caranya ya bisa berbagai ya. Jadi kalau misalkan kita mau cari segitiga apa dulu, misalkan saya tarik dari titik T, nggak masalah ya. Nah, gitu. Itu garis lurus ya sebenarnya ya. Jadi kalau kita perhatiin dari situ, TPU. Nah, jadi kalau misalkan saya punya suatu segitiga di sini, nah ini saya tarik garis saja dulu ya, biar dari sini ke sini sama dari sini ke sini. Itu garisnya garis lurus ya. Oke. Mungkin gini deh, satu-satu aja dulu biar mudah dipahami ya. Nah, yang ini deh. Nah, itu dulu deh. Oke. Nah, ini oke, coba diperhatiin dari situ. Kalau segitiga si STU-nya adalah 1, berarti kita punya luas ya. Jadi ini menyatakan suatu luasan.
Jadi kalau misalkan dikatakan di sini adalah P, Q, R ya. Mungkin sebagian sudah bisa memahami. Ini jadi ini menyatakan luas PQR, menyatakan luas dari PQR. Jadi kalau coba perhatiin tuh, segitiga dari UTP. Jadi segitiga dari UTP berarti luasnya UTP. Nah, itu ya. Jadi UTP kalau mau kita bandingkan dengan STU, coba UTP sama STU. UTP. Kan mereka punya tinggi yang sama, jadi kita bisa membandingkan alasnya. Jadi kalau misalkan mau kita bandingkan dengan si STU gitu ya. Nah, itu akan sama dengan siapa tuh? Jadi UTP sama STU. Jadi kan 3A banding 4A. Jadi saya tulis di sini adalah 3/4. Ya, 3A banding 4A. Jadi UTP-nya itu luasnya adalah 3/4 dari si. Jadi UTP adalah 3/4. Jadi oke. Jadi yang ini ya kalau kita tuliskan ulang. Jadi luas dari UTP karena STU-nya adalah satu, jadi adalah dia 3/4. Oke ya. Nah, UTP. Jadi UTP kalau mau kita bandingkan sama PRU, coba diperhatiin segitiga dari PRU. Nah, jadi segitiga dari PRU itu PRU memiliki tinggi yang sama si UTP. Jadi, tapi mereka punya perbandingan sisinya adalah 1/3. Jadi di sini adalah 1/3 dari si UTP. Berarti ini sama dengan 1/3 dikalikan dengan 3/4 atau sama dengan 1/4. Bisa dipahami ya? Oke. Udah dapat lah tuh satu segitiga ya kan? PRU. Kemudian kita mau mencari segitiga si SPQ. Coba diperhatikan segitiga dari luasan dari segitiga dari TPS. TPS. TPS itu kalau kita bandingkan sama STU, itu kan perbandingannya adalah 1/4. Ya kan A/3. Jadi di sini adalah 1/4-nya. Ya, paham ya? Dari si STU. Jadi kalau misalkan saya bandingkan ditulis di sini adalah si STU. Nah, ini kalau kita tuliskan jadinya jadi di sini adalah si TPS, luas dari TPS itu sama dengan 1/4-nya. Nah, kalau kita sudah punya TPS, padahal TPS itu ya, segitiga dari TPS itu adalah memiliki tinggi yang sama. Sama siapa? Sama segitiga si SQP. Jadi luas dari segitiga SQP itu sama dengan siapa? Setengahnya. Ya, jadi ini adalah setengahnya dari segitiga TPS, kan perbandingannya adalah 1/2. Jadi di sini adalah setengah dari TPS. Setengah kali 1/4 ya, jadi 1/8. Nah, gitu ya. Kemudian satu lagi nih segitiga dari si QTR. Caranya gimana? Berarti kita tarik suatu garis tinggi lagi di sini ya. Bukan garis tinggi bahasanya, menghubungkan titik lah ya. Dari U ke Q. Jadi yang ini kita punya bentuk luas dari T U Q ya. Jadi luas dari T U sama Q. Nah, itu kalau kita bandingkan sama si STU, nah, kalau kita bandingkan sama si STU, itu kan sebenarnya perbandingannya adalah 1/2. 1/2. Jadi ini kalau kita tuliskan luas dari T, U sama Q itu adalah 1/2-nya. Ya, karena kan STU-nya adalah 1. Nah, si TUQ itu, TUQ ya, itu kalau kita bandingkan sama luas dari TQR. Oke, coba diperhatikan sini TQR. Jadi TQR itu kan memiliki tinggi yang sama TUQ. Jadi perbandingannya adalah 2/3. Jadi ini 2/3 dari siapa? Dari ini, setengah. Berarti itu sama dengan 1/3. Nah gitu ya. Jadi luas dari si
Kan kita udah masing-masing udah dapat tuh ya luas ya dari TQR, PUR, sama QSP. Jadi luas dari PQR yang ditanyakan ya, itu sama aja dengan siapa? Luas dari STU, luas dari STU-nya kan luas secara keseluruhan. Satu dikurangi dengan ya ini, seperempat, sepertiga, sama seperdelapan. Jadi sepertiga, seperempat, sama seperdelapan ya. Jadi di sini kan sama dengan berapa tuh? Kalau kita punya satu, kita kurangi dengan, nah itu ya. Jadi di sininya adalah 24, 8, tambah 6, tambah 3. Berarti itu sama dengan berapa? 8, 6, 14, tambah 3 ya, 17, 8, 6, 3. Oke, dikurangi. Oke, jadinya itu sama dengan 8, 6, 14 tambah 3 ya, 17. 17 per 24. Berarti di sini adalah 7 per 24. Nah, gitu ya. Nah, itu bisa ya dengan perbandingan luas. Sebenarnya ada satu cara lagi ya, yaitu dengan menggunakan konsep trigon. Nah, mungkin yang lebih cepat ya, sorry, yang ini bisa lebih cepat. Kalau teman-teman ngelihat ini, Kak, kalau misalkan kita punya bentuk ini, ternyata kita bisa membuat sudut-sudutnya tuh. Jadi yang ini kita misalkan ya. Nah, misalkan sudut di sini adalah si alfa. Kelihatan nggak tuh? Alfa. Nah, ini adalah si beta. Kemudian di sini adalah si gamma. Nah, mungkin udah familiar ya untuk anak SMA alfa, beta, gamma ya. Jadi luas dari segitiga TQR. Nah, tapi sebelum dari situ kita tulis dulu. Luas dari mana nih? Luas dari segitiga dari STU-nya. Ini oke ya. Luas dari segitiga STU. Nah, ini. Jadi luas dari STU kalau kita perhatiin ya, luas dari STU. Nah, itu ya. Itu sama dengan siapa sebenarnya? Jadi menggunakan konsep luas setengah ya. Dua sisi yang mengapit satu sudut. Jadi misalkan kita pakai alfa nih. Berarti kan B sama B, C sama si C. Jadi di situ adalah kali 3C, 2C tambah C ya. Sisi yang adalah 2B dikalikan dengan sin alfa. Nah, gitu. Oke ya, jadi 2 sama 2 bisa kita cancel, berarti kita punya 3BC sin alfa. Padahal bisa juga loh dia setengah kalau kita pakai sudut dari si beta. Jadi C sama 2C itu jadi 3C. Kemudian A sama 3A kita punya 4A. Itu dikalikan dengan sin beta. Beta ya. Berarti kita punya berapa tuh? 6AC kita katakan gitu ya. 6AC dari sin beta. Kemudian setengah kita pakai gamma. Berarti kalau gamanya adalah 2B sama, nah, jadi kita punya 2B sama 4A dikalikan dengan sin gamma, dikalikan dengan sin gamma. Nah, yang ini kita kalikan dengan sin gamma. Sin gamma. Nah, itu jadinya apa tuh? 2 sama 2-nya habis, jadi kita punya 4AB ya. 4AB dikalikan dengan sin gamma. Oke, jadi itu kita menggunakan itu dulu ya. Kita ketahui dulu. Ini kan sama dengan satu nih, sama-sama dengan luas STU. Jadi ini bisa juga disebut dengan luas dari STU. Kita menggunakan dari berbagai sudut ya. Nah, sekarang kita mau mencari luas dari QTR. Jadi luas dari Q, T, sama R. Luas dari QTR itu apa tuh? Dengan melakukan hal yang sama, tapi kan sisinya B sama 2C dia jadinya kan. Setengah B sama 2C. Nah, dikalikan dengan sin alfa. Nah, gitu ya. Jadi itu kita punya setengah sama setengahnya habis, jadi si BC, sin alfa. Padahal BC sin alfa itu sama aja dengan siapa tuh? Sepertiga, ya gak? Kan kalau kita balik yang ini, nah itu kan sebenarnya adalah 1/3 dari STU. Jadi adalah 1/3 dari STU. Padahal STU-nya adalah 1 loh. Nah gitu. Kemudian luas dari
PUR setengah, alasnya berapa kita punya? Alasnya adalah si C. Enggak, sebenarnya itu bukan alas ya. Dua sisi. Tadi itu bukan alas, jadi C sama 3A. Dikalikan dengan sin si beta. Nah itu ya. Jadi kita punya di situ adalah 3/2 AC dikalikan dengan sin beta. Nah, padahal si AC sin beta itu adalah siapa tuh? 1/6-nya. Ya enggak? Jadi yang ini AC sin beta itu adalah 1/6 dari STU. Jadi ini 3/2 dikalikan dengan 1/6. Jadi 1/4 dia kan. STU. Kemudian yang terakhir kita punya SQP. SQP. Nah, SQP itu adalah setengah, kita pakai A sama si B ya. AB dikalikan dengan sin gamma. Nah, sin gamma ya. Nah, gitulah, sin gamma ya. Berarti itu kita punya AB sin gamma itu kan yang ini nih. Nah, gitu. Jadi itu adalah 1/4 dari STU. Jadi ini setengah dikalikan dengan 1/4. Ya, 1/8 ya dari STU gitu. Jadi ini adalah 1/8 dari STU. Padahal STU-nya satu, kan sama deh nih. Jadi yang ini kalau kita lihat ya, dari yang kita punya, jadi yang kita punya yang ini, ya. Jadi kan ini kan QTR-nya sepertiga, ya. QTR-nya adalah sepertiga. Mana kita punya tadi QTR-nya berapa di sini? Sepertiga juga dari sini. Nah, kemudian PUR, mana PUR? Tadi kita punya PUR-nya adalah 1/4 nih. PUR-nya adalah yang ini, 1/4. Kemudian kita punya 1/8 dari SQP. Ya, SQP-nya adalah 1/8. SQP-nya mana kita punya? SQP-nya adalah 1/8. Nah, lakukan step yang sama untuk di bagian akhir. Bisa dipahami nggak? Jadi sebenarnya satu persoalan ini mungkin kalau anak SD SMP pasti menggunakan cara yang sebelah kanan ya. Tapi kalau di SMA dia akan menggunakan cara yang sebelah kiri. Jauh lebih cepat. Nah, jadi yang ini adalah soal OSP ya di Olimpiade Sains Provinsi untuk jenjang SMA. Sedangkan yang ini itu adalah Olimpiade Sains Provinsi di tingkat SMP. Oke, yang ini kalian bisa coba sendiri ya. Nah, tapi dengan ide yang sama. Jadi idenya sama. Oke. Kemudian, nah di sini saya juga mau menjelaskan ya. Itu ini salah satu topik di kombinatorik yaitu mencari banyak rute. Mencari banyak rute. Kalau misalkan ya kita punya bentuk, sorry, yang ini kita punya, oke, misalkan kita punya bentuk seperti inilah. Nah gitu ya. Oke, itu suatu ini ya, suatu grid ya. Grid yang ukurannya berapa? Kita katakan 2x2 lah misal. Nah, gitu. Berapa banyak cara dari titik sini kita katakan adalah titik A ke titik B. Caranya adalah dengan kita katakan adalah cara langkah terpendek lah ya dari titik A ke titik B. Atau dia hanya boleh melangkah ke kanan atau ke atas. Itu kan langkah terpendeknya kan. Dia nggak boleh ke kiri atau ke bawah. Jadi muter-muter nanti jadinya nggak nyampe-nyampe. Jadi langkah terpendeknya ya. Jadi langkah terpendek ya dari A ke B. Nah, itu kan caranya bisa kita bagi kasus-kasus ya. Misalnya bisa jadi dia seperti ini. Misalkan ini A, ini adalah si B. Nah, gini. Ini saya gambarin aja dulu ya. Yang ini seperti ini. Nah, kemudian yang ini seperti ini. Oke, ini saya tulis saja dulu bentuknya. Nah, biasanya anak-anak SD ya, biasanya menggunakan cara yang seperti ini nih. Ya. Tapi kita jelaskan ya nanti ya. Kenapa kok bisa caranya seperti itu benar. Nah, ini kan kita masih cara manual ya, dikuli gitu bahasanya ya. Dikuli, nggak apa-apa. Ini juga proses belajar kan. Biar supaya dapat intuisinya. Kenapa? Jadi yang ini andai kata dia ke arah kanan lah ya. Jadi bisa ke sini satu langkah nih kan.
Kemudian bisa juga dia ke arah mana? Misalkan dia masih ke arah kanan nih. Yang ini ke sini. Oke, bisa juga dia ke arah sini. Yang ini sini. Dia masih satu 2 3 4. Oke, pas ya. Kemudian yang ke arah sini bisa ke arah atas dulu. Ya ini terserah mau kayak mana ya. Kemudian langkah selanjutnya ini, jadi ini cari maksudnya ini yang pertama ya. Bisa jadi seperti ini, bisa jadi seperti ini, langkah bisa jadi seperti ini. Kemudian bisa jadi dia juga seperti ini dan bisa jadi juga seperti ini. Ternyata ada 6. Nah ini kalau secara manualnya kan kecil Kak, ya gridnya kan 2 kali 2. Emang kalau banyak dan masa lebih kompleks kan repot juga kita. Jadi caranya gimana? Nah jadi caranya kita perhatiin dari sini ya. Mungkin sebagian sini sudah paham ya, tapi saya jelaskan aja. Jadi di sini basic sekali ya di sini ya. Oke. Jadi kalau misalkan kita punya titik dari sini ya, kita katakan ini adalah titik si A, ini adalah titik si B. Jadi dia langkahnya harus supaya dia terpendek ke kanan atau ke atas. Jadi kalau nggak dia ke kanan dia ke atas. Jadi kalau misalkan saya arahkan ke sini, ini gitu. Jadi mau dia ke sini, dia kan cuma ada satu cara kan. Kalau dia ke sini, oke ini saya tulisnya di sini aja. Nah, jadi ketika dia di sini ada satu cara yang ini. Yang ini saya tulis seperti ini ya. Jadi ketika dia sampai di titik ini kan dia cuma ada satu cara. Ke atas saja. Sampai ke titik ini dia satu cara. Untuk sampai di titik ini dia ada berapa tuh caranya? Bisa dia ke kanan dulu, ke atas sekali. Bisa ke atas dulu lah. Baru ke kanan gitu ya. 2 kali. Kak, kalau misalkan caranya kayak gini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nggak jadi yang terpendek dia jadinya. Terus ini ke sini gitu ya. Nggak jadi yang terpendek dia jadinya. Ya boleh-boleh aja, tapi dia nggak jadi yang terpendek. Jadi membingungkan dia nanti ya kalau gitu ya. Nah gitu. Jadi sampai di sini dia, nah untuk sampai ke sini dia gimana? Ya sekali, ya enggak. Untuk mencapai di titik sini, dia bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Jadi ini sebenarnya penjumlahan 1 sama 2, yaitu adalah 3. Nah, di sini untuk mencapai ke titik ini dia 1. Ya, jadi untuk mencapai di sini dia berapa? 3. Ya. Jadi untuk mencapai di titik B itu ada 3 tambah 3. Jadi ada 6. Nah gitu ya. Itu biasanya cara anak SD biasanya dipakai yang sebelah kanan nih ya. Nah ini jadi basic ini ya mungkin kelihatan sepele ya, tapi hal ini tuh sangat membantu gitu guys. Jadi ini adalah intuisi intuisi dasar. Jadi kalau kita misalkan punya soal seperti ini OSK 2010 ya. Jadi kita punya grid ya. Terus katanya A adalah titik pada ujung kanan. Nah, berarti di sini deh ya. Pada kotak paling bawah di sini nih. Oke, yang ini. Nah, yang ininya sama yang di sini. Nah, itu dengan cara yang sama. Ya, dengan cara yang sama. Dan kita lakukan hal yang sama. Jadi di sini dia 1 gitu ya. Kemudian di sini dia 1, kemudian di sini dia sampai sini aja ya. Supaya dia paling pendek tuh, kurang dari maksimal dia 8 langkah atau kalau bisa sih kurang. Nah, di sini dia berapa? Di sini juga dia 1 ya, kita tuliskan. Ini 1, 1, nah 1. Jangan sampai sini aja ya, jangan sampai sini. Kelewatan deh nanti. Jadi di sininya dia adalah 2, 1 sama 2 di sini dia 3. Nah, gitu. Di situnya dia 3. Sorry, ini dia 3 ya. Kemudian 1 sama 2 di sini dia 3. 1 sama 3 dia 4, 5, 6. Ada 6 cara untuk sampai di titik situ. Kemudian kalau kita punya di sini dia 3 dia 6, 6 dia 10, di sini dia 15 ya, di sini dia 21. Nah gitu. Jadi dari A ke B itu ada sebanyak 21. Tapi kan Kak, kalau misalkan ada nggak alternatif lain? Ada. Jadi kan langkahnya supaya dia terpendek, ya, supaya dia terpendek. Arahnya kalau nggak dia ke kanan, ya, ke arah atas. Jadi misalkan setiap kali dia ke kanan, kita labelin apa gitu ya. Misalkan kita labelin sebagai 1 gitu ya. Label aja. Setiap kali dia ke atas, kita labelin 2 gitu misalkan. Jadi ada berapa banyak dia ke atasnya? Jadi kan kita ke kanan sama ke atas. Jadi dia ke kanannya itu kan 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi satunya 1, 2, 3, 4, 5.
sedangkan ke atasnya dia 2 kali. Nah gitu ya, dua dua kali. Jadi kita sebenarnya adalah menyusun, ini terserah. Jadi misalkan saya mau ke kanan, atas, kanan, atas, kanan, kanan, kanan. Nah, boleh juga gitu. Pokoknya dia terserah mau kayak mana. Pokoknya yang ke arah kanannya dia harus 5 kali ya. Kemudian ke arah atasnya harus 2 kali. Jadi kan susunan ini banyak caranya itu kan sama aja dengan apa tuh? Banyak caranya. Ya jadi permutasi berulang dia kan. Nah ini yang udah belajar di tingkat SMA nih. Sorry. Itu saya mau menghapus ya maksud tadi ya. Nah jadi banyak caranya yang ini itu dia menggunakan permutasi berulang. Jadi di sini ada berapa banyak objek ya, yang di situ ada 7. Jadi ini banyak caranya akan sama dengan 7 faktorial dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ini 5 sama 2. Mungkin yang udah tahu ya. Jadi simbol dari itu adalah faktorial ya namanya ya. Ya, faktorial itu apa Kak? Misalkan kita punya n faktorial adalah n ya kali n-1 kali n-2 dan seterusnya sampai kali 2 kali 1 sampai yang paling terakhir dia. Nah, tapi ada pengecualian juga ya. 0 faktorial itu adalah 1. Itu pengecualian ya. Jadi 1 faktorial berapa? 1. 2 faktorial berapa? 2 kali 1. Dikecuali 0 faktorial ya. Nanti kok kan 0 faktorial kan 0 kali berapa itu? Enggak, itu pengecualian. Ya 1 faktorial. Tapi bisa dibuktikan kok. Ya. Bisa. Jadi yang ini kan 7 faktorial. Jadi kita punya berapa tuh? 7 kali 6 dibagi 2. Nah, 2 faktorial 2 ya. 5 faktorial udah bisa kita cancel. 42 bagi 2. Nah itu ya sama ya sama itu. Gimana? Nah, lakukan hal yang sama untuk yang ini. Jadi caranya sama. Kalau misalkan dibuat secara manual boleh. Satu, satu, satu sampai ujung di sini dia. Nah, boleh juga misalkan setiap dia ke kanan kita labelin gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 2, 2, 2, 2. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Nah gitu ya. Jadi setiap dia ke kanan dia satu. Boleh juga pakai yang cara ini ke satu ke atas satu lagi nanti jumlahin berapa gitu ya. Jadi yang ini banyak caranya kalau sudah tahu ya. Ini biasanya untuk jenjang SMA ya. Tapi anak SD SMP sekarang sudah saya rasa sudah banyak yang mahir-mahir ya. Jadi kalian bisa banyak belajar dari berbagai sumber ya, dari berbagai orang ya. Nah, ini jadi kita punya berapa tuh? Ada berapa banyak objek? 7 sama 4, 11 ya. Nah, di sini adalah 7 faktorial sama 4 faktorial ya, dikali ya. Nah, 4 faktorial. Nanti bisa dihitung itu berapa tuh? 330 ya. Coba cek. Nah, gitu. Ya, oke. Kak, apakah kasusnya kayak gini aja? Pasti kasusnya bisa bermacam-macam ya. Kasusnya bisa bermacam-macam. Bisa jadi dia bentuk-bentuk yang lain juga. Oke, nanti kalian bisa coba-coba ya. Misalkan eh tadi oke. Oke. Nah, jadi kasusnya ya bisa bermacam-macam. Bisa jadi nanti tengah-tengahnya bolong ya, masalah yang lebih kompleks lagi. Ya, oke nggak apa-apa. Jadi ini basic dasarnya kita sudah mengetahui. Jadi cara berpikirnya kenapa ya kok bisa pakai permutasi itu gitu. Jadi sebenarnya kita memilih ya, memilih tempat. Padahal kita kan punya ada 11 di situ kan. Jadi kita memilih 4 ya ke arah kanan dan 7 ke arah kanan dan 4 ke arah atas. Memilih 7 tempat dari 11 tempat yang disediakan. Oke, tadi itu materi kombinatorika ya, mencari banyak rute termasuk dari salah satu topik. Nah, kemudian yang ini itu adalah salah satu teori bilangan ya. Jadi kalau kita punya sisa perbagian ya, pembagian A oleh 7. Ini salah satu soal OSP tahun 2023 kemarin ya, barusan ini ya, tahun ini yang OSP. Jadi kalau kita punya ini kan yang ini itu kan sama aja dengan apa tuh? Kan 13 faktorial ya kan. Jadi kalau kita kali silang ya cross multiple. Jadi si A-nya itu kan sama aja dengan siapa? 13 faktorial, 3 faktorial bagi 2 dan seterusnya sampai di sini adalah 3 faktorial bagi 7 dan seterusnya sampai 13 faktorial bagi enggak. Jadi kalau ini kita bagi 7 ya. Kalau ini kita bagi 7 guys. Masing-masing kan habis. 13 faktorial kan ada unsur 7-nya kan. 13 faktorial kan 13 kali 12 dan seterusnya tuh. Ada unsur 7-nya 6 dan seterusnya sampai 1. Ya. Itu perkalian ya, titik itu perkalian ya. Oke, itu
titik itu adalah perganda, dan seterusnya itu adalah titiknya 3. Nah itu. Jadi ada yang nggak habis tapi karena dia udah eh, yang di sini karena 13 faktorial sini udah habis dibagi oleh 7 yang penyebutnya tuh. Nah itu. Jadi yang jadi masalah itu cuma di situ aja ya. Jadi kita punya si A di sini. Si A-nya jadi siapa tuh sekarang? Si A-nya adalah 13 kali 12 dan seterusnya sampai berapa? Sampai 8. Kan 7 udah habis. Terus di sini kita punya 6 kali 5 dan seterusnya sampai 1. Ya enggak? Nah, inilah yang mau kita bagi dengan 7. Kalau ini kita bagi 7, berarti kan bisa kita tuliskan 13 bagi 7. Sisanya berapa? Oke, mungkin yang sedikit saya menuliskan secara modulo ya. Jadi kalau misalnya kita punya 13, ya dibagi dengan 7 gitu ya. Nanti kan sisanya adalah 6. Nah, gitu. Mungkin yang jenjang SD kalau misalkan itu belum tahu istilah itu kita tulis saja bayangan aja kalau 13 dibagi 7 ya itu apa namanya? Sisanya 6 ya. Gampangnya gitu deh. Jadi yang si A-nya ini dibagi 7 sisanya 6, bagi 7 dia sisanya 5 dan seterusnya. Bagi 7 sisanya satu yang 8. Dikali bagi eh, 6 bagi 7 yang 6 atau min 1 kan, tapi kita nulisnya adalah sebagai 6 aja. 6, 5 dan seterusnya sebagai 1. Ya, itu ketika dibagi 7 ya. Ini saya nggak tulis istilah mod 7-nya di sini ya. Karena di sini kan jenjang semua jenjang ya. Jadi saya tulisnya dengan saya ucapkan aja dengan apa? Dengan kata-kata ya. Jadi yang di sini si A-nya sama dengan siapa? 6 sampai 1 itu kan 6 faktorial. Di sini dia 6 faktorial. Nah, sekarang kita punya terakhir tuh 6 faktorial dikalikan dengan 6 faktorial. 6 faktorial itu berapa tuh kita punya? 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2. 120 kali 6 ya, 72 nol. Supaya dia dibagi 7 kan 720. Kalau kita bagi 7 berapa? Ya nggak bisa, Kak. Kan lebih kecil ya 720-nya ya. Ya, bisa juga dengan menggunakan bilangan negatif. Jadi sisanya adalah min 1 guys. Jadi si A-nya ini ya kan karena apa kan 7 karena kan 721 itu kan kelipatan 7. 721. 721 kan habis dibagi oleh 7 sedangkan ini kita punya 720 kelebihan 1 ya jadi negatif 1 jadi ini sisanya adalah negatif 1 yang ini juga dia negatif 1 jadi A-nya sama dengan 1 itu sisanya ya jadi sisanya 1 jika sisa 1 jika A dibagi 7 bahasa matematikanya gini deh saya tulis ya. Jadi secara sederhana kita tuliskan si A kalau kita bagi dengan 7, nah gitu ya. Sisanya adalah 1. Yang jadi masalah itu apa kira-kira? Nah, yang ini Kak, kalau dia misalkan 6 faktorial kan masih kelihatan lah ya. 720 tapi kalau misalkan 100 atau berapa gitu kan. Wah, nggak mungkin kita cari bilangan hasil akhirnya kan final. Jadi mungkin kita bertanya-tanya nih. Nah, gitu biasanya anak-anak yang olim ya, yang mau ya bahasanya bukan olimpiade aja yang memiliki kemauan belajar yang tinggi dia bertanya, gimana kalau misalkan bilangannya besar? Berarti ada satu pengetahuan yang perlu untuk kita gali di situ, ya. Di situ berlaku teorema Wilson. Jadi menurut si Wilson, ya, teorema Wilson ya. Jadi P-1 faktorial jika dibagi dengan si P, sisanya adalah min 1. Ya, pastinya ada buktinya ya. Di sesi ini kita nggak menjelaskan tentang buktinya. Jadi P-nya di sini adalah harus bilangan prima. Ini menurut si Wilson's theorem ya. Jadi ini sangat berguna ya kalau misalkan angkanya tinggi. Dalam kasus ini kita ambil contoh yang ini. Jadi kan 23. Berarti nanti kan di sini si A-nya dibagi oleh 13 kan dia habis semua kan. Berarti yang tersisa di situ siapa? 23 ya kan? Dikali 22 dan seterusnya tuh sampai berapa dia? 14. Kan 13 habis baru tuh di sini dia mulai dari 12 dan seterusnya sampai 1. Nah, ini kan kalau kita bagi dia adalah 13 dibagi 13 ini kan sisanya 10. Bagi 13 dia sisanya 9 dan seterusnya bagi 13 1. Nah, ini dia biarin aja gini.
Nah, di sini dia kita punya A sama dengan 10 faktorial ya kan. Ya ini dikalikan dengan 12 faktorial. Nah ini. Nah coba ya, bisa dicoba ya dengan teorema Wilson tadi. Jadi 12 itu kan sisanya dia min 1 ya. Coba yang ini juga bisa 10 faktorial nih. Coba nanti silakan dicoba kalau dibagi 13 dia sisanya berapa. Jadi kita punya P min 1 ya, faktorial harus dimodif sedikit ya, sedikit aja dimodifnya dibagi dengan si P, sisanya adalah min 1. Karena P-nya adalah harus merupakan prime number, prima. Oke ya. Oke, nah itu tadi salah satu topik di number theory. Nah yang ini salah satu sesi yang topik yang nggak ketinggalan juga ya, topik aljabar. Jadi menurut saya aljabar untuk jenjang SD sama SMP ya dia nggak banyak teori yang aneh-aneh ya. Kecuali nanti dia di SMA ya banyak yang macam-macamnya. Udah banyak teori yang lebih ke arah apa, lebih tinggi lah ya, advance gitu. Jadi kalau kita lihat ya, soal ini sebenarnya sederhana ya kalau kita pahami ya. Jadi kita punya suatu system of equation lah kita katakan di sini. Si X, Y, Z sama dengan si 2, kemudian Y pangkat 3 ya dikurangi dengan X, Y, Z sama dengan si 6, Z pangkat 3 dikurangi dengan X, Y, Z sama dengan 20 kita katakan. The greatest possible value. Nah, ini apa? Jadi ABC-nya itu adalah solusi. Jadi X, Y, Z lah ya. Karena kan dia katanya adalah real solution ya. Katanya ada greatest. Jadi yang ini kalau ada soal-soal seperti ini ya kita ya apa namanya? eh, mungkin dijumlah atau dikurangi dan seterusnya ya. Tapi kalau misalkan kesulitan dijumlah nggak ketemu ya gitu ya. Jadi mungkin sesuatunya itu harus kita misalkan dulu, mungkin saja gitu ya. Jadi dalam kasus ini ya dari system of equation ini, let's say misalkan x, y, z-nya adalah sesuatu gitu, katakan adalah si m. Misal ya, let's say. Ini kan soalnya kan jadi apa tuh? M pangkat 3 gitu ya. Jadi ini si m pangkat 3 kita katakan gitu. Yang di sini adalah 2 tambah m. Nah gitu ya. Apa ya pakai tanda kurung? Nah ini. Kemudian sorry 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 sorry. Maksud saya sorry. Saya mau ngubahnya sorry bukan bukan XYZ-nya ya. Jadi yang ini saya mengubahnya saya tuliskan X pangkat 3 sama dengan 2 tambah M gini ya maksud saya. Kemudian Y pangkat 3 sama dengan 6 tambah M. Oke, ini nanti mau saya kalikan ya. Karena kalau kita jumlahkan dia nggak ini, ya nggak dapat apa-apa kita di situ. Kemudian yang terakhir di sini kita punya bentuk adalah Z. Nah, itu adalah 20 tambah M. Padahal kan kalau kita kali yang ruas kirinya ya, kalau kita kali itu kan kita punya M pangkat 3 kan, X, Y, Z. Jadi di sini adalah M pangkat 3. Nah yang ini kita punya nih, nah 2 tambah M, kita punya 6 tambah M, kita punya 20 tambah M. Nah gitu, kemudian kita kali masing-masing. Jadi di sini kita punya M pangkat 3, itu sama dengan apa? Kita punya 12 tambah 8M tambah M kuadrat. Perlu kita kalikan lagi dengan 20 tambah M tuh. Jadi yang ini ya M pangkat 3. Nah muncul kan sebenarnya 12 sama 20. 24. 12 sama si M. 12M gitu ya. Jadi langsung dikelompokkan juga nggak masalah ya. 8M sama 20. 160. 8M kuadrat. Ditambah 20 M kuadrat. Nah, di sini kan tambah M pangkat 3 ya. Nah, M pangkat 3 sama M pangkat 3 bisa di cancel loh. Kiri sama kanan. Jadi yang tersisa siapa? Sekarang highest powernya adalah 28 ya, pangkat yang paling tingginya. M kuadrat. Yang paling tingginya adalah 2. 28 M kuadrat ditambah berapa tuh kita punya tuh? 172 M. Tambahkan dengan 240 sama dengan 0. Sama-sama bagi berapa tuh? Bagi 4 aja ya. 7 M kuadrat 172 bagi 4 berapa? Bagi 4 43 ya. M ditambahkan 60 sama dengan 0. Nah ini bisa nggak kita factorin? Harusnya bisa ya.
Nah, ini kan dia jadi 7M karena dia prime, cuma ada satu kemungkinan, 171 atau 17. Kalau dia 60, berapa sama berapa tuh? 23 atau 15/4 gitu ya. Jadi di sini adalah 4, sininya adalah 15. 28 sama 15 ya, 40. Ya, nol. Jadi kita punya si M-nya itu ya, kita punya si M-nya sama dengan -15/7. -15/7 atau si M-nya adalah -4. Karena kita mau cari yang maksimal, -4-nya itu kan di sini gitu kan. -15/7-nya itu adalah sekitar -2, sekian. Jadi kita ambil yang M sama dengan -15/7. Jadi yang M sama dengan -15/7. Nah gitu. Ya kita ambil yang maksimal. Tapi yang ditanya dia adalah ini. Baru yang ini kita jumlahkan ya. Tadi kalau kita kalikan, ya kalau dijumlahkan kan apa yang ditanya ini Din. Nah gitu. Jadi kalau dijumlahkan itu sama aja dengan siapa tuh? Ya X pangkat 3 tambah Z pangkat 3. Sama dengan 268, 28. Nah 3M. Jadi 28 ditambah 3 min 15/7. Nah ini jadi berapa tuh? 28 kurang 45 ya. Jadi kalau kita sederhanakan 876 ya. 151 ya per 7. Nah itu jadi jawabannya yang ini kan jadi 158 ya dijumlahin. Gimana? Jadi saya rasa bisa dipahami ya, nggak terlalu sulit ya. Jadi intinya apa namanya, belajarnya kita ya mencoba untuk mengasah pelan-pelan ya. Meskipun mungkin kita stuck gitu ya, atau tersendat, apa buntu lah gitu bahasanya ya. Ya kita cari, tanya ke orang lain, atau kita bisa baca referensi dari buku-buku atau mendengarkan dari apa namanya penjelasan orang melalui YouTube dan sebagainya ya. Saling diskusi lah gitu sifatnya. Oke. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya semuanya ya. Sangat senang sekali nih teman-teman bisa hadir di sini ya. Yang datang wow, banyak juga ya. Oke, terima kasih. Kita akan ketemu lagi ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya bersama saya